Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita akan memahami tentang bagaimana menentukan titik potong grafik fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang linear adalah berupa garis lurus ini ya. Lalu, yang fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk parabola. Di sini, Pak Andi menyajikan gambar agar kalian tahu sebenarnya yang kita cari itu apa. Yang kita cari adalah titik potong ini. Di sini, kita punya grafik Y sama dengan X-1. Lalu kita punya grafik X kuadrat min 5X plus 4. Kita fokus ke situ dulu ya. Nah, titik potongnya itu ternyata ada dua, yaitu 5,4 dan 1,0. Itu kalau kita menggambarnya terlebih dahulu. Ternyata kita bisa menentukan titik potong ini tanpa menggambar. Nah, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Tentukan semua titik potong grafik fungsi linear Y sama dengan X dikurangi 1 dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4. Langkah pertama adalah kita samakan. Tinggal disama dengankan saja. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan X min 1. Gampang kan? Langkah keduanya, kita tinggal pindah ruas. Yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri ya. Ini tetap X kuadrat min 5X plus 4. X pindah menjadi negatif X. Negatif 1 pindah berubah menjadi plus 1. Kalau sudah, kita kelompokkan suku yang sejenis agar gampang untuk menghitungnya. X sama X, angka sama angka. Maka dihitung kayak gini nih. X kuadrat tetap negatif 5X dikurangi X, ketemunya negatif 6. Artinya negatif 5 dikurangi negatif 1. Atau negatif 5 dikurangi 1. Hasilnya negatif 6. 4 tambah 1 hasilnya 5. Kalau sudah, kita cari akarnya. Kita cari faktor-faktornya. Caranya masih ingat nggak? Kita fokus ke 5. Yang artinya kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 5. Lalu kita fokus ke negatif 6. Kita cari bilangan kalau dijumlahkan itu negatif 6. Dan bilangannya itu harus sama. Kalau dikalikan itu 5, kalau ditambahkan negatif 6. Berarti bilangan itu adalah bilangan negatif. Ketemu negatif 1 sama negatif 5. Ya kan? Negatif 1 dikali negatif 5. Hasilnya 5. Negatif 1 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 6. Maka faktornya itu udah ketemu. Lanjut ya. Kita udah ketemu angkarnya adalah negatif 1 dan negatif 5. Maka, kita tulis seperti ini. X dikurangi 1 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita pecah dulu nih. Kita pisahkan. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 1. Maka X sama dengan 1. Ketemu 1 ya, gantian. X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 5. X sama dengan 5. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan 5. Setelah kita menemukan nilai X-nya, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam salah satu persamaan. Kita bisa pilih yang fungsi kuadrat atau fungsi linear. Pak Andi pilih fungsi linear agar lebih gampang. Y sama dengan X dikurangi 1. Maka
Satunya untuk mengganti nilai X. 1 dikurangi 1, 0. Kita dapat X1, Y-nya 0. Maka koordinatnya adalah 1,0. Untuk X sama dengan 5, kita substitusikan juga ke dalam Y sama dengan X dikurangi 1. Yang artinya, Y sama dengan 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Maka koordinatnya 5,4. Jadi, semua titik potongnya adalah 1,0 dan 5,4. Begini kalau digambar, 1,0 di sini, 5,4. Nah, di sini tanpa menggambar, di sini kita harus tahu gambarnya terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu titik potong grafik fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat. Kalau tadi kan fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Sekarang fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat. Bagaimana caranya? Contohnya sama, kita masih menggunakan grafik tadi, x kuadrat min 5x plus 4. Sekarang grafik yang kedua, yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Keduanya sama-sama fungsi kuadrat atau membentuk grafik parabola ya. Nanti ketemunya adalah ini, 2, negatif 2. Caranya, nah ini contohnya ya. Tentukan semua titik potong, ini soalnya. Tentukan semua titik potong, X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 2 dengan Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4. Caranya sama, kita sama dengankan. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 2. Posisinya boleh dibalik ya, ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri, tidak menjadi masalah. Kalau sudah kita kelompokkan, X kuadrat dari depan. Yang min X kuadrat ini dari belakang ini, pindah ke depan. Min 5X tetap. Ini min 4X berubah jadi positif 4X. Positif 4-nya tetap. Plus 2-nya berubah menjadi negatif 2. Kalau sudah, kita hitung ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Negatif 5X tambah 4X, negatif 1X atau negatif X. 4 dikurangi 2 yaitu 2. Nah, jadinya kayak gini. Ini habis. Negatif 5X tambah 4X negatif 1X. 4 dikurangi 2 plus 2. Hasil sama dengan 0. Berarti negatif X sama dengan 0 dikurangi 2. Negatif X sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 2 sama-sama dikali negatif 1 ya. Sama-sama dibuang negatifnya. Kalau sudah, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam salah satu persamaan. Kita bisa memilih X kuadrat min 5X plus 4 atau X kuadrat min 4X plus 2. Pak Andi di sini memilih X kuadrat min 5X plus 4. Kita ganti semua X-nya dengan angka 2. Maka menjadi Y sama dengan 2 pangkat 2. Kan asalnya X pangkat 2. Dikurangi 5X menjadi 5 kali 2 ditambah 4. Kita hitung. 2 pangkat 2, 4. 5 pangkat 2, 10. Y sama dengan 4 dikurangi 10, negatif 6. Ditambah 4. Y sama dengan negatif 2. Ketemu kan? Kita punya X itu 2, Y-nya negatif 2. Maka koordinatnya adalah 2, negatif 2. Jadi titik potongnya adalah 2, negatif 2. Begitu caranya. Tinggal disama dengankan saja. Oke, sekian dari Pak Andi. Agar kalian lebih paham, silakan dikerjakan contoh berikut ini. Ada 2 soal. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.